Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira, NIM 18120723. Saya Andi Alfian, NIM 18120680. Dan saya Adi Sulistyo, NIM 18120739. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul BeHealth, Analisa dan Desain Program Hidup Sehat, yang akan dijelaskan oleh Mas Andi Alfian terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Untuk diskusi kami menghasilkan program yaitu BeHealth. Definisi sistem dari BeHealth ini adalah sistem untuk menjadikan hidup menjadi lebih sehat dan teratur. Jadi sistem ini lebih mementingkan kesehatan untuk mengurangi angka jumlah obesitas pada anak, remaja, dewasa hingga orang-orang tua yang mempunyai berat badan yang melebihi batas. Terus ruang lingkupnya dari sistem ini, pada sistem ini sangat terbatas dikarenakan dalam kesehatan ini pembukaan klinik masih kita utamakan yaitu di daerah Jogja. Jadi di luar Jogja kita masih bisa melayani tetapi hanya lewat dengan via Zoom atau Google Meet dan konsultasi lewat online lainnya. Sistem ini digunakan oleh beberapa kelompok pengguna seperti di bawah ini. Yang pertama adalah pengguna bulanan. Perannya adalah mengikuti konsultasi dan memantau selama 1 bulan. Yang kedua adalah pengguna tahunan. Perannya mengikuti konsultasi dan memantau selama 1 tahun. Dan ketiga adalah member. Pada member ini mengikuti konsultan dan memantau selama yang ia inginkan. Metodologi pengembangan yang digunakan adalah waterfall, dikarenakan sistemnya mengalir dari atas ke bawah secara berurut, serta melewati tahap-tahap yang urut. Sistem waterfall ini menurut kami lebih mudah tersusun dan rapi dalam pengerjaannya. Terus anggota tim kita, pembagiannya adalah yang pertama Safira sebagai project manager yang berperan untuk mengatur dari project sistem ini. Yang kedua, Andi Alfian sebagai desain untuk mendesain, dan yang terakhir adalah Adi Sulistyo sebagai editor dalam edit finishingnya. Analisis kelayakan sistem bisa dilihat dalam layar. Adanya ketersediaan teknologi kita mayoritas ada, dan yang kedua integritas teknologi baru terhadap sistem yang ada termasuk sulit dalam kita kerjakan. Ketiga, konversi teknologi lama ke teknologi baru juga sulit. Penguasaan teknologi oleh organisasi semuanya belum dikuasai. Selanjutnya adalah analisis kelayakan ekonomi. Aspek dari penghematan biaya dalam sistem kita sangat banyak. Untuk offline kita sangat boros. Yang kedua adalah penerimaannya bertambah. Semuanya sangat menguntungkan. Yang ketiga adalah profitnya bertambah. Semuanya menguntungkan. Selanjutnya, dari analisis biaya manfaatnya bisa dilihat sendiri karena sangat terperinci. Analisis kelayakan operasional. Aspek pertama, sistem mendukung prioritas bisnis organisasi sangat mendukung semua. Yang kedua, sistem menyelesaikan masalah teridentifikasi masih mendukung semua. Yang ketiga, sistem sesuai dengan struktur organisasi yang ada, sesuai. Yang tidak sesuai hanya offline saja. Selanjutnya adalah analisis kelayakan jadwal. Yang pertama, aspek sistem tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan. Bisa jadi dan belum bisa ditentukan. Yang kedua, ada jadwal pengembangannya sangat layak semua, kecuali offline. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Adi Sulistyo. Yo, masuk Safira. Krungu kok.
alur kerja. Ini sistem kami sistem baru yang akan kita ajukan. Yang pertama untuk aktivitas yaitu melakukan membangun sistem aplikasi. Untuk pengguna sendiri melakukan pendaftaran melalui fitur yang sudah disediakan atau secara online. Bisa langsung juga ke store offline. Terus akan berlanjut ke sesi sistem. Terus untuk bagiannya yaitu administrasi pendaftaran calon anggota secara online. Administrasi akan berlanjut jika sudah ada. Nek sik serubung kuwi jalukan 6 to, bajikur. Mendapat kartu anggota jika sudah masuk. Transaksi belum ditentukan modal. Tidak takoni. Nek sik serubung kuwi jalukan 6 to, bajikur. Yaitu untuk bab 4 yaitu analisis kelemahan sistem. Di sini melingkupi performance, information ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Di sini untuk faktor performance departemen yaitu untuk di bagian data analis yang tugas untuk melakukan olah data pengguna servis sistem ini. Terus hasil analis di bagian masalah atau di sini di bagian pengaturan jadwal dan jika data analis masih belum termanajemen dengan baik. Solusinya adalah penambahan staf untuk menghandle semua aktivitas di pengembangan sistem ini. Aku lagi performance Apa ya? ekonomi kontrol efisiensi ini. Mau wis ra usah ra opo. Kamu gimana sih? Nah, apa? Lu naik tidur. Lima. Bab 5 yaitu analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem menyediakan fasilitas untuk pendaftaran online akan berlanjut ke sistem di mana akan dihandle secara tatap muka. Privasi terjamin aman, sistem menyediakan prasarana yang belum dimiliki oleh klien. Terus bab 6, berarti aku bab 6 itu Baik, saya akan menjelaskan bab 6 untuk terlihat pada layar. Kita namanya di help, Hmm. kemudian kita memiliki member, Hmm. kemudian bank, accounting, e-money, alignment, bagian pendaftaran member dan kasir. Jadi untuk member kita mempunyai data, harus mempunyai data nama, alamat, nomor HP, jenis diet, cara pengambilan, dan cara pembayaran. Kemudian untuk notifikasinya nanti agar muncul ketika mendaftar, maka akan muncul notifikasi member. Nah itu nanti ada pendaftaran program, tagihan, makanan diantar, dan nota transaksi. Kemudian untuk data gathering-nya di data ada nama, alamat, dan nomor HP. Halo. Kemudian di status ada jam antar. Piye kuwi sing 23 nih kena buka Driver yang tadi. meh didol po? Kemudian ada bank. Di bank ada notifikasi masuk, kemudian nanti ada tagihan. Kemudian di accounting ada laporan dan data keuangan. Di laporan Jelas sih buka harga aja mas. kemudian laporan neraca. Nanti data keuangan ada pemasukan, pengeluaran, Heeh. gaji karyawan, dan beban perusahaan. Aku kayak mikir paling. Ya cuk iki didol piro ngono paling. Cocote sing ora 14 cm, 15 cm njaluk 600 edan no. Untuk menentukan
Abos karo nggon uze mendingan uze aku. bagian tag itu untuk mengemas. Kemudian Oh, ini nah ini normal lah. Ngedol ki anggere ana wujude iki nek wani pedes ya pedes nek ora ana wujude pedes ya edan. Eh, sik. Halo, piye? Sik endi sih? Oh nganu, eh aplikasi nih. Asem kok sing tak garap ki aku manut kowe aku garap yo. Ya aku ora ngerti jenenge yo. Duh, baterainya low meneh. 4%, Cuk. Lek wis iki bateraiku 4% ki lho. Charger ra ono. Kuping. Wih, lempes. Lempes. Cuk. Pes. Bajiku tak telepon wae. Pes. Wih, kuping wih. Wih, pes. Jancuk. Pes. Pes le wis pes iki bateraiku gak 5% ki lho. Selak ilang cepet.